Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 99. Ya, baris ke-15 dari atas. Baris ke-15 dari atas, pas alinea. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasadnal ana. Sekarang kita menuju an nadhkura syai'an yasiran fima yata'allaqu bil qalbi. Kita membahas sesuatu yang sedikit yang berkaitan dengan hati. Jadi sekarang kita menuju akan melakukan pembahasan sedikit berkaitan dengan hati. Sebetulnya pembahasannya panjang, tapi karena hati itu sangat luas, sangat luar biasa dalamnya, maka disebut pembahasan yang sedikit. Jadi pembahasan cara-cara untuk membersihkan hati. Jadi hati kita ini kotor, bagaimana cara membersihkannya akan dibahas pada pembahasan kali ini dan seterusnya, hadirin sekalian. Kemarin kita sudah membahas tentang anggota tubuh. Hal-hal yang harus kita jauhi oleh anggota tubuh itu apa saja sudah kita bahas. Hal-hal yang harus dilakukan oleh anggota tubuh itu apa saja sudah dibahas. Sekarang kita membicarakan tentang hati. Allazi huwa sayyidul jawarihi, yang hati itu adalah merupakan tuannya anggota tubuh. Wa malikul a'dha'i, dan rajanya anggota tubuh. Jadi tuan dan rajanya anggota tubuh adalah hati. Hati menyuruh
menyuruh taat pada Allah, anggota tubuh akan taat pada Allah. Hati menyuruh bermaksiat, anggota tubuh akan bermaksiat kepada Allah. Maka agar kita baik, hati kita harus baik. Agar kita bahagia, hati kita harus bersih. Nah, ini cara agar kita membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, insya Allah kita bahagia. Bahagianya bukan hanya di akhirat, di dunia pun kita bahagia, hadirin sekalian. Wahwa, hati itu ma'dinul aqaidi, tempatnya akidah. Tempatnya akidah, tauhid kita adalah di dalam hati. Wal akhlaqi, tempatnya akhlak. Jadi akhlak itu sumbernya dari hati. Orang yang perilakunya buruk, hatinya buruk karena akhlak di dalam hatinya buruk. Orang yang perilakunya baik karena akhlak di dalam hatinya baik, hadirin sekalian. Wan niyati, dan tempatnya niat. Tempatnya akidah, tempatnya akhlak, dan tempatnya niat. Akidah juga ada yang lurus, ada yang tidak lurus. Yang lurus ya akidah Islam, yang tidak lurus akidah selain Islam, hadirin sekalian. Al-mazmumi minha, yang tercela, wal mahmudi, dan yang terpuji. Jadi akidah, akhlak, dan niat ada yang terpuji, ada juga yang tercela, hadirin sekalian. Itu semuanya tempatnya di dalam hati. Wala sa'adata, dan tidak ada kebahagiaan fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, illa, kecuali liman, bagi orang tahharahu, yang mensucikan hati. Jadi tidak ada kebahagiaan. Orang tidak mungkin bahagia kalau hatinya kotor. Orang tidak mungkin bahagia kalau tidak mensucikan hati. Wa zakkaha, dan membersihkannya. Jadi kalau kita ingin bahagia, hati kita harus kita bersihkan, harus kita sucikan, hadirin sekalian. Nah, mensucikan hati perlu ilmu. Nah, kita sedang belajar, hadirin sekalian. Kita sedang belajar bagaimana cara membersihkan hati. Nanti di dalam pembahasan berikutnya, sifat-sifat hati yang tidak boleh kita miliki apa saja kita jauhi, kita bersihkan. Begitu juga sifat-sifat yang harus dimiliki di dalam hati, kita ketahui, kita jadikan itu ada di dalam hati kita, hadirin sekalian. Membersihkan, mensucikan anil qabaihi, dari kekotoran-kekotoran, wal qazaili, dan perbuatan-perbuatan hina. Jadi hati harus kita bersihkan dari kotoran dan perbuatan tercela, hadirin sekalian. Wa zayyanahu wa halahu, dan menghiasinya bil mahasini, dengan kebaikan-kebaikan, wal fadhaili, dan keutamaan-keutamaan. Jadi orang yang bahagia, orang yang membersihkan hatinya nggak berhenti. Tapi kalau orang membersihkan hatinya berhenti, maka dia akan kotor lagi, hadirin sekalian. Kita bersihkan hati kita, kita isi dengan akhlakul karimah dan keutamaan-keutamaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha. Ini surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Demi jiwa, demi hati, dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha, sungguh Allah telah mengilhamkan hati, fujuraha, dengan kedurhakaan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi hati itu sudah diilhamkan oleh Allah dengan dua, kedurhakaan dan ketakwaan. Nah, kita disuruh milih, hadirin sekalian. Yang milih ketakwaan bahagia, yang milih kedurhakaan celaka, hadirin sekalian. Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang-orang yang membersihkan hati. Jadi sungguh beruntung, kata Allah. Jadi Allah yang bilang beruntung. Beruntung itu bukan hanya kalau kita punya duit, bukan hanya kalau kita
punya rumah mewah bukan hanya kalau kita dagang untung, tetapi beruntung yang utama menurut Al-Quran orang yang membersihkan hati. Hadirin sekalian, beruntungnya dunia dan akhirat. Waqad khaba, dan sungguh celaka, man dassaha, orang yang mengotori hatinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka kita berusaha membersihkan hati, tidak mengotori hati. Jadi bab ini sangat penting hadirin sekalian. Yang menyebabkan kita bahagia nanti akan dibahas, yaitu hati. Nah, kita sedang membahas mengisi hati dengan hal-hal baik, menyingkirkan hati dengan hal-hal buruk. Hal-hal baik itu apa saja? Nanti dijelaskan. Hal-hal buruk, sifat hati yang buruk apa saja? Nanti dijelaskan hadirin sekalian. Summa, kemudian, innal akhlaqal mazmumata, sesungguhnya akhlak yang tercela, wal hisalal mamqutata, dan perbuatan yang dibenci Allah, fil qalbi, di dalam hati, kasiratun, banyak. Jadi akhlak yang tercela, perbuatan yang dibenci Allah yang ada di dalam hati kita itu banyak hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga al-akhlaqul mahmudatu, akhlak yang terpuji, wal hisalul mahbubatu, perbuatan yang dicintai oleh Allah, allati yambaghi lil mu'mini, yang harus ada pada diri setiap orang mukmin, wa ayyahla biha qalbahu, yang harus menghiasi dirinya dengan perbuatan itu, kasiratun aidon, juga banyak hadirin sekalian. Jadi kita nanti tidak menyangka bahwa banyak hal-hal yang harus dijauhi agar hati kita bersih, banyak hal-hal yang harus kita hiasi agar hati kita makin bagus, makin bagus. Maka kita berusaha untuk senantiasa menekuni ilmu, lalu kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang bersih, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senang membersihkan hati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.